Yang pertama adalah obligasi. Obligasi merupakan kontrak jangka panjang ketika peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Para investor memiliki banyak pilihan dalam melakukan investasi dalam obligasi yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama. Yang pertama yaitu treasury bond. Treasury bond adalah obligasi pemerintah. Treasury ini diterbitkan oleh pemerintah federal. Jika pemerintah pusat menerbitkan obligasi ini, maka masyarakat akan mengasumsikan bahwa pemerintah pasti akan melakukan pembayaran, sehingga obligasi ini tidak memiliki resiko kegagalan. Dan yang kedua adalah corporate bond. Corporate bond di sini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi perusahaan memiliki resiko kegagalan jika penerbit obligasi memiliki masalah, misalnya karena tidak dapat membayar bunga dan pokok pinjaman. Yang ketiga adalah municipal bond. Municipal bond merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan lokal. Obligasi ini memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi perusahaan dengan resiko kegagalan yang sama. Dan yang terakhir adalah foreign bond. Foreign bond merupakan obligasi asing yang diterbitkan oleh pemerintah asing atau perusahaan asing yang juga dihadapkan pada resiko kegagalan. Resiko tambahan akan muncul apabila obligasi itu dinyatakan dalam mata uang asing. Selanjutnya adalah karakteristik obligasi. Yang pertama adalah nilai nominal. Nilai nominal atau par value merupakan nilai nominal yang ditetapkan atas obligasi. Nilai nominal tersebut pada umumnya menunjukkan jumlah uang yang dipinjam dan dibayarkan kembali oleh perusahaan pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua adalah suku bunga kupon. Suku bunga kupon merupakan suku bunga tahunan yang ditetapkan atas obligasi. Umumnya, pembayaran kupon dilakukan setiap 6 bulan atau paling lama setiap tahun dan pembayaran kupon tersebut tetap akan dilaksanakan sepanjang umur obligasi. Yang ketiga adalah tanggal jatuh tempo. Obligasi memiliki tanggal jatuh tempo tertentu ketika nilai nominal obligasi harus dibayarkan kembali. Dan yang keempat adalah provisi penarikan. Provisi penarikan di sini merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang memberikan hak kepada penerbit untuk menebus obligasi pada jangka waktu tertentu sebelum tanggal jatuh tempo normal. Dan yang terakhir adalah dana pelunasan. Dana pelunasan merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang seharusnya penerbit untuk menarik sebagian obligasi pada setiap tahunnya. Ada pula ciri lain obligasi. Yang pertama adalah obligasi convertible, yaitu obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa dengan harga tetap terhadap opsi pemegang obligasi. Yang selanjutnya adalah obligasi yang diterbitkan waran. Ini mirip dengan obligasi convertible. Waran merupakan opsi yang mengizinkan pemegang obligasi untuk membeli saham pada harga yang ditetapkan sehingga memberikan keuntungan modal jika harga saham naik. Yang ketiga adalah obligasi pendapatan. Ini merupakan obligasi yang hanya membayar bunga jika laba telah diperoleh. Dan yang terakhir adalah obligasi indeks. Merupakan obligasi yang membayar bunganya didasarkan atas indeks inflasi sehingga melindungi pemegang obligasi dari inflasi. Obligasi ini biasanya diterbitkan di negara-negara yang tingkat inflasinya tinggi. Saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang diterima pemilik saham antara lain yang pertama, hak kepemilikan atas surat berharga tersebut. Yang kedua, dividen. Dividen merupakan hasil yang diperoleh oleh pemegang saham atas penyertaan modal di dalam suatu perusahaan yang menerbitkan saham. Yang ketiga,
Capital gain. Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh pemegang saham ketika menjual sahamnya, atau dengan kata lain, selisih antara harga jual saham dengan harga beli saham. Penilaian saham. Ada 3 kategori nilai saham. Yang pertama, nilai buku. Nilai buku merupakan nilai saham yang berdasarkan pada pembukuan emiten. Biasanya diketahui dari neraca, yaitu total modal sendiri dibagi dengan jumlah lembar saham beredar. Yang kedua, nilai pasar. Nilai pasar merupakan nilai saham berdasarkan harga pasar dan tergantung pada permintaan dan penawaran saham. Yang ketiga, nilai intrinsik. Nilai intrinsik merupakan nilai yang seharusnya dari saham yang dibentuk oleh faktor fundamental perusahaan, atau merupakan present value dari semua aliran kas yang diterima investor di masa depan. Faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama, permintaan dan penawaran saham. Yang kedua, profil perusahaan. Yang ketiga, posisi perusahaan. Dan yang terakhir, indikator ekonomi makro.